Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Nafahdi Mulyaningrum for 4B English Education Department. I want to practice manual brew and basic latte art. The first one, use the apron to keep clothes clean, and it has become standardized as a barista to use it. Next, we will brew coffee using the manual brew fix system method. Prepare a scale and a container to fill the coffee beans that will be brewed first. Here, I use coffee that comes from Answer, namely Ciwidey, with the wash process, and here I use 17 grams of coffee. Then, I will grind the coffee, but flashing first to remove the previous coffee residue and to adjust the grain size just 2 coffee grains. Make sure all the rest of the coffee is washed by blowing the tool. Here I use grain size medium to brew coffee using the manual brew fix system method. Grain size greatly affect the taste of the coffee, so before brewing it should be better if we have tried the coffee with the cupping method first. Nah guys, setelah kita memastikan sudah tidak ada lagi sisa-sisa kopi yang di flashing tadi, kemudian kita masukkan sisa kopi yang akan kita seduh untuk di grinder. Sama, kita akan menggrindernya. Lalu setelah itu saya akan mengepus lagi untuk memastikan apakah sisa-sisa kopi tersebut sudah masuk ke dalam wadah tersebut. Kemudian kita tutup agar aroma kopi tidak menguap atau mengabar ke udara. Make sure you have prepared hot water with a temperature of 90 degrees. Nah, di sini saya sudah menyiapkan server, dripper, and paper filter. After the water is boiling, we pour it into the kettle and then flash it first to remove the smell of the paper filter. Tuangkan air secukupnya untuk menghilangkan aroma dari kertas tersebut atau bau dan untuk mensterilkan alat tersebut. In the manual brew process, other than grain size, the temperature of the water also greatly affect the taste of coffee. I'm going to use a ratio of 12 for water to 17 grams of coffee. Ciwidey coffee has a sweet and sour taste character. As a barista, we must know the character of coffee taste. Selanjutnya, kita tuangkan kopi tersebut ke dalam dripper. Setelah itu, kita ratakan kopi tersebut. Nah, setelah rata semua, pastikan kita harus membuang air flashingan tadi. Setelah itu, saya akan menuangkan kembali air yang mendidih untuk proses blooming. Blooming is the process of releasing carbon dioxide contained in coffee when it meets hot water. This
unbelievable process also releases the bad taste of the coffee. The way to do blooming is to moisten coffee grounds in a little hot water and let it sit for about 30 seconds. Setelah itu, sambil menunggu waktu 30 detik, biasanya penyajian kopi tersebut disajikan dengan sandingan air putih. Maka saya akan menyiapkan air putih tersebut. Setelah tuangan air pertama dengan 30 gram air dan dengan jeda 30 detik, kita tuangkan air tersebut di tuangan kedua sampai 180 gram air, lalu dengan jeda 45 detik. In the second pour, it functions to get the acidity of the coffee. Nah, setelah jeda waktu 45 detik, kita tuangkan tuangan air ketiga sampai dengan 225 gram dengan waktu penyeduhan mungkin 2 menit 30 detik. The function of this third pour is to form the body in the taste of coffee. Nah, setelah selesai, pindahkan dripper terlebih dahulu. Lalu saya akan mengambil gelas untuk mencoba kopinya. Saya akan menggoyang-goyangkan untuk membalanskan rasa pada kopi tersebut. Dan rasanya seperti yang saya jelaskan tadi, asam dan manis. Nah, ini adalah tampilan dari hasil penyeduhan manual brew dengan V60. Biasanya saya menghidangkan kepada customer seperti ini. Okay guys, next I will practice the basic of latte art for beginner barista. Before making espresso, I will clean the pot first dengan mengelapnya. Then I will grind the coffee weighing 18 grams. Grind makes the espresso smoother than brewing with the V60 method. Setelah itu, lalu saya akan meratakan dengan cara menamping kopi. Here, I use hard pressure with medium grind size to produce a delicious espresso. After that, wipe so that the rest of the coffee on the pot does not stick. Then, press the button to turn on the water, flashing first so that the remaining coffee in the filter pot is not mixed. Saya menyiapkan 2 gelas untuk menampung espresso yang saya akan buat. Kemudian setelah saya pasang, saya pencet tombol untuk membuat espresso. Setelah itu saya akan menunggunya. Di sini saya menggunakan 30 ml air. Jadi hasil dari kopinya nanti akan
menghasilkan 30 ml espresso dan dengan waktu 35 detik. Nah, sebelumnya saya belum menjelaskan kenapa saya langsung memencet tombol padahal kita tidak menimbangnya. Karena saya sudah menyeting mesin ini menjadi otomatis, saya tidak perlu repot-repot lagi untuk menimbangnya. Lalu saya akan menyiapkan susu, beri susu hingga sampai pada tanda sebelum pembatas, agar saat disetim tidak tumpah atau muncrat kemana-mana. Pastikan spot steam dengan benar, agar foam yang dihasilkan juga sempurna dan bisa untuk menggambar. Setelah menyetim, lap dan flashing untuk mengeluarkan sisa-sisa susu pada tuas air. After that, turn the glass to adjust the crema on the coffee. Then pour the milk with pouring first. Make sure the pour is 1 inch because if it comes too close, it only comes out of foam. Make a pouring spot in the middle, start to draw. Make it like a circle, then pull it slowly so that it produces a picture of love. Nice. Kemudian ketuk agar tidak menimbulkan bubbling. Setelah itu saya akan melanjutkan lagi beberapa gambar yang akan saya buat. Saya akan menyetim susu lagi untuk menggambar lagi. Sama langkahnya seperti yang saya sudah jelaskan seperti tadi. Saya akan menyeplit terlebih dahulu karena hasil setiman susu saya tidak terlalu bagus. Saya akan memutar cupnya lagi untuk menghasilkan krema yang bagus dalam menggambar. Tuang susu dengan puring lagi, lalu menggambar stak demi stak, lalu kita tarik secara perlahan sehingga menghasilkan gambaran bunga tulip dengan 3 stak. Nice. Lalu saya akan menggambarnya lagi dengan gambaran yang berbeda. Puring lagi, lalu kita stak, dan stak lagi, lalu kita menariknya. Nah, dengan menghasilkan tulip 4 stak. Sangat mudah, bukan? That's the manual brew process and basic latte art. Hope it's useful for all of you. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.